Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Amara, NIM 818016, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7, kuliah di Universitas Muhammadiyah Bone. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi bisnis antara konsumen yang berbeda budaya dengan pemasar. Dalam dunia bisnis, komunikasi lintas budaya menjadi penting sebab sebagai jembatan antara satu orang dengan yang lainnya yang berbeda budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, perkakas, bahasa, bangunan, pakaian, serta karya seni. Budaya memengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas dalam peradaban manusia. Komunikasi lintas budaya tidak hanya memahami kebudayaan lain seperti ras, agama, suku, dan adat, tetapi kebudayaan di sini juga menyangkut peranan, status, nilai sosial, dan lain sebagainya. Budaya seperti kejujuran, disiplin, dan mudah beradaptasi inilah yang memberikan kesuksesan dalam dunia bisnis. Yang kedua, presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak yang dilakukan para manajer atau staf perusahaan yang berisi tentang pengajuan topik, pendapat, atau informasi yang berkaitan dengan masalah pemasaran, keuangan, personalia, produksi, teknologi informasi, atau masalah lain yang berhubungan dengan perusahaan. Seorang pengusaha tidak hanya bisa menguasai bisnis saja, namun harus bisa memiliki kemampuan presentasi kepada rekan kerjanya untuk membujuk, memberi informasi, dan untuk meyakinkan rekan kerja. Presentasi bisnis biasanya dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, diantaranya kegiatan kerjasama bisnis dan lain sebagainya. Adapun tips-tips presentasi yaitu yang pertama, tunjukkan kreativitasmu, mulai bercerita, jangan ikut standar, eksplorasi materi tambahan, siapkan jawaban, coba berretorika. Yang ketiga, negosiasi, yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari, negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah, atau bermufakat. Menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak memiliki hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua pihak sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima suatu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Menurut Hartman, ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Antara lain, mencari fakta terutama dari pihak lain, menaksir posisi lawan negosiasi, membuat perencanaan yang baik, dan memilih serta mengatur tim negosiasi. Yang keempat, cara berkomunikasi secara efektif saat wawancara kerja. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Yang kedua, bahaslah isu personal hanya yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga, pastikan Anda bertingkah laku, berbicara, dan berbusana selayaknya karyawan profesional. Yang keempat, tunjukkan bahwa Anda memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh calon pemberi kerja. Yang kelima, perhatikan bahasa tubuh Anda. Yang keenam, bersikaplah positif. Dan yang ketujuh, dengarkan pewawancara dengan penuh perhatian. Dalam melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar.
Salah satu ciri bahasa yang baik dan benar adalah menggunakan kata baku. Kata baku merupakan kata yang cara pengucapan atau penulisan sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dilakukan. Kaidah standar yang dimaksud dengan berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, tata bahasa baku atau kamus umum. Kata tidak baku merupakan kata yang cara pengucapan atau cara penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah umum tersebut. Kata tidak baku ini biasanya digunakan saat situasi santai seperti saat berbicara dengan teman, contohnya apotik, apotek. Yang kelima, komunikasi. Komunikasi ialah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Kinerja pegawai adalah hasil yang dicapai oleh pegawai atau karyawan atas kerjanya, di mana dalam organisasi tempat ia bekerja selama periode tertentu. 5 hal yang dapat meningkatkan motivasi kerja, yaitu lingkungan kerja yang positif, komunikasi yang efektif, apresiasi atas prestasi, kesejahteraan karyawan, kepercayaan, dan rasa hormat. Kemudian ada 5 langkah model perencanaan komunikasi, yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Yang terakhir yaitu kinerja sosial. Kinerja sosial adalah pertanggungjawaban sosial perusahaan. Baik, itulah materi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi bisnis. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.